mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, doktrin-doktrin, dongeng halus sesat, klaim-klaim, trik-trik Habib masih terus akan kita sampaikan kepada umat agar umat faham bahayanya. Trik pelintir yang sering mereka sampaikan dalam ceramahnya adalah menyebut jika habaib adalah ahlul bait Rasulullah. Benarkah jika para habaib ini mengaku sebagai ahlul bait? Hal ini masih akan menjadi perdebatan panjang. Tetapi setelah adanya trigger tesis Kiai Imaduddin yang menyatakan jika Habib Ba'alawi nasabnya tak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah, maka tak ada alasan buat Habib Ba'alawi mengaku sebagai ahlul bait, cucu atau zuriyah. Dalam tulisan terbarunya, Kiai Imaduddin menyatakan jika sejarah Ubaidillah dipetik dari ruang hampa. Dalam literatur ulama Ba'alawi, Ubaidillah ditulis wafat tahun 383 Hijriah. Ia seorang imam yang dermawan, seorang ulama yang rasih, mendalam ilmunya, guru para syaikul Islam, pembuka kunci-kunci ilmu yang dirahasiakan. Tiada ditemukan yang menyamainya di zamannya. Demikian, sebagian yang ditulis ulama Ba'alawi tentang Ubaidillah hari ini. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab yang mereka tulis Al-Burqah halaman 136 dan Al-Masirah, Al-Rawi juz 1. Aneh. Seorang imam besar yang hidup di abad 4 Hijriah, sejarahnya gelap gulita pada masanya. Tidak ada satu kitab pun membicarakannya. Jika ia imam, tidak ada seorang pun pengikutnya mencatatnya. Jika ia guru para syekhul Islam, tidak ada seorang syekhul Islam pun menyebut namanya, mengutip pendapat gurunya, bahkan walau hanya menulis namanya dalam silsilah sanad keguruannya. Ia benar-benar orang besar yang mastur dan misterius. Mungkinkah, karena ketawaduannya, atau ia berwasiat agar namanya tidak dituliskan, agar namanya dilupakan. Yang katanya imam besar ini, hidup di abad 4 Hijriah, katanya, ia lahir dan tumbuh besar di Basrah, lalu umur 20 tahun hijrah bersama ayahnya ke Yaman. Di abad itu, di Basrah dan di Yaman, puluhan kitab ditulis. Ratusan ulama hidup bergaul satu dengan lainnya, namun, di antara mereka, tak seorang pun mencatat interaksinya dengan Ubaidillah. Kemanakah Ubaidillah sang imam besar? Bersembunyinkah? Apakah ia memang sosok historis? Atau ia hanya tokoh fiktif? Kemudian, fiksi sejarahnya ditulis tanpa proses heuristik. Lalu diletakkan begitu saja dengan ditenagai oleh kalimat denotatif dan diksi glorifikatif, ekspresif dan plastis, sebagai pelengkap dari runtutan teks sejarah yang terputus. Nama Ubaidillah dan biografi hidupnya baru muncul 512 tahun setelah wafatnya. Sosoknya pertama kali dimunculkan oleh Habib Ali Al-Sakron yang wafat tahun 895 Hijriah. Bukan hanya menyebut nama dalam rangkaian silsilah. Al-Sakran bahkan telah berhasil mengungkap ketokohan Ubaidillah, sesuatu yang tidak diketahui oleh ulama yang hidup sezaman atau berdekatan dengan Ubaidillah. Ia dapat diketahui oleh Al-Sakran tanpa sumber-sumber pendukung apapun. Al-Sakran adalah pionir dalam meruntut sejarah Ubaidillah dan sukses menjadikannya sebagai sosok menyejarah. Sedikit tulisan Kiai Imaduddin yang perlu disampaikan agar umat lebih paham sejarah Datuk Ba'alawi, Ubaidillah, semoga bisa kita lanjutkan dalam video-video berikutnya. Dalam video kali ini kita akan menyimak doktrin Habib yang penting untuk diketahui umat, agar tak terpengaruh dengan doktrin-doktrin semacam ini. Mari kita simak bersama. Cara bersolawat itu bagaimana? Perhatikan bagaimana jawab Rasulullah SAW. Yang ditanya sahabat, cara bersolawat kepada Rasulullah. Tapi lihat jawaban Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalian di dalam bersolawat kepada aku, jangan lupakan keluargaku, zuriyah keturunanku, keluargaku. Karena itu tidak patut
Kapan kita bersolawat kepada Nabi tanpa disertai dengan solawat kita kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu namanya solawat batrok, solawat yang buntung. Maaf, solawat yang cacat. Kapan kita bersolawat kepada Nabi tapi tidak bersolawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Cukup satu hadis ini sebagai pelajaran buat kita bahwa keluarga Nabi, ahlul bait, dzurriyyah, keturunan beliau selalu ada dalam benak-benak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ada dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan dalam syairnya, ya ala baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzala. Wahai ahlul bait, wahai habaib, wahai anak cucu dzurriyyah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kalian itu adalah kewajiban dalam Al-Qur'an. Yakfikum min 'azimil fakhri annakum man lam yusalli 'alaikum la salata lahu. Cukup bagi kalian sebagai kebanggaan kapan ada orang sholat tapi nggak sholawat kepada kalian ahlul bait, nggak sholawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata lahu, maka nggak ada sholat bagi dirinya, maka sholatnya tertolak. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala alias batal. Kita kalau baca Al-Quran, kita menjadi mulia gara-gara kita baca Al-Quran. Bukan Al-Quran menjadi mulia gara-gara kita baca. Kita sekarang duduk di masjid, kita yang menjadi mulia gara-gara masjid. Bukan masjid ini menjadi mulia gara-gara kita masuk. Kapan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita buntut dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah tambah mulia gara-gara solawatnya kita. Gak ada harganya solawatnya kita. Cukup bagi Rasulullah adalah solawatnya Allah dan para malaikat. Sama. Kapan Anda cinta kepada habaib, bukan habaibnya tambah mulia gara-gara Anda cintai. Sama. Kapan Anda cinta kepada habaib, bukan habaibnya tambah mulia gara-gara Anda cintai. Cukup bagi mereka kemuliaan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Anda kapan cinta sama mereka, Anda yang tambah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita iman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Kita iman. Tapi kita sampai detik ini tidak akan pernah tahu, bahkan kalau perlu sampai mati, kita nggak akan pernah tahu bagaimana hakikat sesungguhnya kemuliaan Rasulullah SAW. Kita nggak tahu. Kecuali nanti di akhirat. Jangankan kita yang iman, yang kafir pun akan kagum-kagum nanti. Ketika ada di akhirat. Beruntungnya sahabat belum di akhirat sudah tahu hakikat asli kemuliaannya Rasulullah SAW. Sama, Anda nggak akan pernah tahu mulia-mulianya habaib di dunia. Sama, Anda nggak akan pernah tahu mulia-mulianya habaib di dunia. Nanti di akhirat Anda akan tahu siapa habaib di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kita hidup di dunia, kita nggak akan pernah tahu betapa beruntungnya mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad, kecuali nanti di akhirat. Kita akan tahu, untung saya cinta sama Nabi Muhammad. Apa dadine aku kalau saya benci kepada Nabi Muhammad, nggak iman sama Nabi Muhammad. Lihat Salman Farisi. Ajam, bukan orang Arab. Bukan keluarga Nabi. Dari Persia. Tapi qad rafa'al Islamu Salmana Farisin. Karena keislaman beliau menjadi sahabat, bukan sekedar sahabat biasa, tapi sahabat yang unggulan. Abu Lahab, Quraisy, orang Arab, paman Nabi, punya nasab. Tapi kapan dia kufur kepada Nabi, walaqad wada'a syirkul hasiba Aba Lahab. Allah tidak memperdulikan lagi siapa dia sekalipun paman Nabi kalau dia kufur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, kita nggak tahu sekarang gimana untungnya Salman Farisi, betapa ruginya Abu Lahab. Nanti di akhirat kita baru tahu. Sama, kita hidup di atas dunia, kita nggak tahu betapa untungnya mereka yang cinta sama habaib. Sama,
Kita hidup di atas dunia, kita nggak tahu betapa untungnya mereka yang cinta sama habaib dan betapa ruginya mereka yang benci sama habaib, kecuali nanti di akhirat. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci habaib, percuma. Cinta ulama, bagus. Tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Percuma. Contoh, Anda cinta sama Habib Muhammad. Jelas Anda cinta. Tapi karena apa? Apa nunggu Habib Muhammad jadi ulama baru Anda cinta? Berarti kalau ada Habib bukan ulama, Anda nggak cinta. Anda cinta kepada habaib karena habibnya ulama bukan ulama, sepuh atau masih muda kalau perlu anak kecil, kaya melarat, soleh wali atau bukan, tapi dia habib titik. Tapi dia habib titik. Cukup dia sebagai manusia yang terpilih menjadi cucu Rasulullah SAW, manusia yang terpilih menjadi cucu Rasulullah SAW, kita wajib cinta sama dia. Ingat, Anda tidak memuliakan kami tidak butuh kemuliaan daripada Anda. Kami tidak cari kemuliaan kecuali kemuliaan itu langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya, jenengan bisa milih jadi anaknya siapa? Jenengan bisa milih jadi umatnya siapa? Jenengan bisa milih, saya kepingin punya bapak fulan, punya ibu fulana. Sama, kami nggak milih, kami jadi keturunan siapa, bapak kami siapa, kakek kami siapa, kami nggak bisa milih. Allah yang punya kehendak. Kalau Anda hasud kepada kami, Anda iri dengki kepada habaib, Anda sejatinya telah iri, hasud dan dengki kepada yang memberikan nikmat kepada kami. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib. Paling ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.